Terima kasih MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada hari ini. Sebelum saya mulai, boleh berdiri semuanya? Masih ingat tagline Bawaslu? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ada yang dari Panwasjam yang sukarela mau memimpin? Ayo. Mana Panwasjam dari wilayah yang terjauh yang berada di titik perbatasan? Ayo. Silakan. Ya. Kasih mic-nya boleh? Laki-laki dong. Kalau maju. Silakan dipimpin menghadap ke teman-teman. Baik, selamat siang semua. Terima kasih kesempatannya untuk saya memimpin tagline Bawaslu. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang semua. Sebelum kita mengkumandangkan semangat Bawaslu, saya ingin saya bilang selamat siang. Maka hadirin semua di sini, semangat, semangat, semangat. Oke, selamat siang semua. Semangat, semangat, semangat. Tagline Bawaslu, semangat Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekali lagi, semangat Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Namanya siapa, Dek? Desi. Terima kasih, Desi. Silakan duduk kembali. Saya mau menyapa dengan bahasa daerah. Maafkan kalau pengucapannya salah. Kalau salah, kembali ke pasal 1. Apa itu? Pimpinan tidak boleh salah. Ferik no katuas, tiak kalale. Benar ya? Bapak Ibu apa kabar? Ya, terima kasih. Salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, teristimewa keluarga besar Bawaslu Provinsi NTT dan juga tentu teristimewa Bawaslu Kabupaten Malaka, Kabupaten terbungsu yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih saya ucapkan kepada yang saya banggakan dan juga saya cintai, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini hadir hampir lengkap karena satu orang, Sri Kandi Bawaslu NTT tidak bisa bergabung, ada tugas lain. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ke kabupaten paling bungsu di Nusa Tenggara Timur yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Saya sudah mengunjungi kabupaten yang paling tua dan hari ini mengunjungi kabupaten yang paling bungsu. Biasanya paling bungsu itu paling disayang ya, benar gak sih? Paling disayang nggak sama orang tuanya? Ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Ini kunjungan yang luar biasa. Kalau tidak di Bawaslu, mungkin saya juga tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Jadi saya bersyukur karena berada di Bawaslu bisa berkunjung ke Kabupaten Malaka di titik perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Terima kasih juga kepada yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Malaka. Mohon saya diperkenalkan anggota yang lainnya. Ya, satunya lagi. Ya, 3 orang ya. Terima kasih sudah menerima kehadiran saya dan juga rombongan baik dari pusat maupun dari provinsi. Silakan duduk. Terima kasih sambutan yang luar biasa, tari penyambutan yang luar biasa, dan saya merasa terhormat, merasa tersanjung. Saya 2 hari ini di Provinsi NTT ini berbahagia sekali. Pertama, memasuki wilayah zona hijau. Ya, beberapa tempat yang saya kunjungi itu rada was-was. Apalagi kalau memasuki zona merah. Kemarin saya dikabarkan NTT ini sebenarnya sejak awal COVID zona hijau. Cuma karena ada beberapa kunjungan ya dari beberapa kelompok yang sudah selesai bertugas, kemudian sempat diberi predikat zona merah, sempat memiliki status zona merah, tapi Belu sejak awal COVID sampai hari ini alhamdulillah tetap statusnya zona hijau. Demikian juga Kabupaten Malaka. Berarti dari sisi keamanan untuk pilkada di tengah pandemi COVID-19 cukup melegakan ya, karena zonanya zona hijau. Makanya saya lihat memang di sini tidak terlalu kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan kita semua. Tapi tetap kita waspada ya, penerapan protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Sehingga kunjungan ini menjadi sangat melegakan, menyenangkan. Apalagi sebentar katanya mau diajak makan di pinggir pantai. Nah, ini sesi yang paling menyenangkan. Ya, makan bersama. Saya kira-kira teman-teman memberi saya izin bicara berapa lama? Bebas. Kalau begitu kita bicara sampai malam ya. Karena kondisi ruangan saya lihat cukup panas, tapi ini wajah semua menunjukkan kebahagiaan, berarti tidak ada masalah ya. Cukuplah kita bicara mungkin sampai 4-5 jam ya. Boleh? Teman-teman sekalian, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Provinsi maupun Ketua Bawaslu Kabupaten, bahwa di Kabupaten Malaka ini ada 2 pasangan calon, dan salah satunya itu adalah calon petahana ya, atau kepala daerah yang sedang menjabat kemudian menjadi calon kepala daerah kembali. Secara nasional ada 230 kurang lebih ya calon dari petahana. Nah, berarti dari keseluruhan daerah yang akan melaksanakan pilkada ada 270 ya, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Itu berarti berapa persen tuh? 270, 230, lebih dari 80% ya. Itu diikuti oleh calon petahana. Nah, sisanya itu juga diikuti oleh calon-calon yang punya hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan kepala daerah. Misalnya karena sudah 2 kali masa jabatan, tetapi tidak memungkinkan untuk lagi ikut karena secara aturan tidak boleh, maka kemudian dicalonkanlah orang yang terdekat dengan kepala daerah, misalnya istrinya, adiknya, ya, pamannya, dan itu
terdapat di beberapa daerah, termasuk satu di kabupaten yang akan pilkada di NTT. Dari 9, ya benar ya, 8 itu diikuti petahana, 1 diikuti oleh calon yang punya hubungan dengan kepala daerah, yaitu istri dari kepala daerah. Sebenarnya problemnya, potensi pelanggarannya itu hampir sama, ya. Kemudian ada lagi di beberapa daerah, ya, diikuti oleh calon yang punya hubungan dengan pemegang kekuasaan, ya. Ada yang anaknya sekretaris negara, bahkan kalau teman-teman ikut pemerintahan, anaknya Pak Presiden, anak mantunya Pak Presiden, anaknya Wakil Presiden, kemudian ada keponakannya Menteri, ya. Itu ada yang juga ikut menjadi calon. Nah, dengan memetakan latar belakang calon kepala daerah, tentu sebagai pengawas pemilihan kita harus bisa sejak awal melakukan atau menyusun strategi atau langkah-langkah pencegahan, ya, berdasarkan titik rawan dan potensi pelanggaran yang bisa terjadi sesuai dengan kondisi latar belakang pasangan calon yang akan berkontestasi. Tujuannya apa? Kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, ya kan? Kan kita berkeinginan pemilihan tahun 2020 ini sekalipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, kualitasnya itu paling tidak sama atau lebih baik dari pemilihan yang sudah pernah dilewati. Nah, Kabupaten Malaka ini kan ini pengalaman kedua untuk melaksanakan pemilihan secara langsung, ya. Nah, tentu kita harus bisa belajar dari pengalaman pemilihan tahun 2015, ya. Tahun 2015 itu bagaimana pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Malaka, ya. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi. Nah, ini tentu kita berharap pelanggaran-pelanggaran yang kemarin terjadi di tahun 2015 itu tidak terulang di tahun 2020 ini. Nah, sehingga kita perlu menyusun yang namanya titik rawan dan potensi pelanggaran. Karena menyusun titik rawan potensi pelanggaran itu salah satunya bisa melalui pendekatan sejarah berdasarkan pengalaman pemilihan tahun 2015 dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menelusuri aturan-aturan yang ada, perbuatan-perbuatan apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Kalau kita berhasil melakukan pencegahan, sesungguhnya itulah makna dari lembaga pengawas pemilu, ya. Jadi keberhasilan pengawas pemilu, prestasi kita itu sebenarnya tidak dihitung dari angka-angka penanganan pelanggaran, tidak dihitung dari banyaknya orang yang bisa kita perkarakan, banyaknya orang bisa kita pidanakan, ya. Tapi justru keberhasilan kita itu ketika peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, masyarakat tidak melakukan pelanggaran karena fungsi pencegahan ini sudah kita lakukan secara optimal. Nah, ketika ada orang mau melakukan pelanggaran, misalnya ketika ada kampanye, ya, misalnya contoh di satu tempat, satu gedung dalam bentuk pertemuan terbatas, kita melihat ada tim kampanye yang membagi-bagikan uang. Kita langsung mendekati pelaksana kampanye dan mengingatkan tidak boleh melakukan kegiatan politik uang. Langsung kita cegah, ya. Kalau perlu, kalau penting kita kumpulkan, kita mintakan, ya, sejumlah
uang itu yang mau dibagikan dan kita cegah untuk tidak dilakukan. Nah, itu sudah langkah yang lebih baik daripada kita diam-diam di belakang. Ayo lihat, itu ada kayaknya mau ada pembagian uang nih. Ayo kita sembunyi, ya rekam, jangan lupa direkam, ya. Berarti kita sebenarnya membiarkan terjadinya pelanggaran, ya. Karena kita mau ada prestasi, ayo ini kita harus jadikan temuan. Ada pembagian uang, ya, ada politik uang pada pelaksanaan kampanye pemilihan. Jadi lebih baik apa tadi? Mencegah, ya. Jadi prestasi kita itu sebenarnya adalah di pencegahan. Nah, bentuk pencegahan ini kan macam-macam. Bisa sosialisasi, bisa peringatan dini, ya, bikin bahan pamflet, stiker, poster, bikin baliho bisa. Kapan lagi Pak Ketua dan anggota ini bisa pasang baliho di pinggir-pinggir jalan Kabupaten Malaka? Kalau bukan sekarang, kalau tidak karena jadi ketua dan anggota Panwas, Bawaslu, nanti orang bertanya-tanya, kenapa ini Pak siapa tadi Pak Ketua? Pak Peter pasang baliho di pinggir jalan. Apa dia mau promosi untuk dapatkan pasangannya? Sudah menikah Pak? Sudah? Oh iya, maaf. Siapa tahu mau yang kedua ya. Bercanda, ya. Sudah ada pasang baliho di sini Pak? Sudah berapa banyak? Baliho sosialisasi sudah ada? Sudah ada yang telepon bapak-bapak? Gadis? Pak, ganteng sekali saya lihat fotonya di baliho. Karena sekarang kan foto baliho biasanya tidak sesuai aslinya. Benar gak?